Yang jelas gini, Selfie itu mau merawat anak orang lain karena di keluarganya ini tidak dikaruniai anak. Selfie sudah cek, Selfie sendiri normal. Itu ya, Selfie sendiri normal tapi tidak punya anak. Sehingga untuk menjaga keutuhan keluarga, Selfie ini sama Daus sepakat untuk mengambil anak orang lain untuk dirawat. Biar keluarga ini utuh, biar bahagia segala macam. Karena dari awal, Selfie ini seperti yang disampaikan dari awal, selalu berusaha untuk memperbaiki sama Daus. Cuman Dausnya ini ternyata kan hari ini itu sama sekali nggak ada. Jadi buat apa kita bahas persoalan anak kalau toh dalam gugatan mereka membahas persoalan anak? Kami pastikan bahwa itu tidak akan mencakup ketika masuk dalam sebuah putusan. Kami pastikan itu. Karena bukan kita bicara masalah hak asuh anak berada di siapa, apakah berada di Daus atau berada di Selfie. Sementara anak ini punya ibu kandung, punya orang tua, bapak kandung. Kok mau memperebutkan anak orang lain? Ya kan? Makanya kami akan buktikan semua bahwa ini sangat jelas. Bahkan kemarin juga di beberapa kesempatan yang kami lihat, kan di awal dia sampaikan bahwa ini anak kandung, ini dari rahim. Ya kan, kalau saya nggak salah, koreksi saya kalau salah, ini lahirannya sesar. Tapi faktanya kami juga memegang surat pernyataan dari orang tua anak tersebut, hanya memberikan kepada Daus, bukan orang lain, dalam hal ini kepada Selfie. Kasih aja sudah menjadi bagian dari kehidupan Daus. 4 tahun itu bukan waktu yang sangat sebentar. Saya juga dengar sebenarnya pihak yang ketiga, saya juga nggak tahu gitu kan, cuman ya udahlah Sophie gitu loh. Kalau memang kamunya pengen rumah tangga kamu baik-baik saja, ya kamu juga berubah. Kamu tidak perlu memperlihatkan, jangan sampai nanti akan datang masa lalu kamu itu seperti apa. Kalau sekarang kan ini kan masih rahasia publik ya, masa lalunya Selfie seperti apa. Tapi saya yang kenal Selfie dari awal, dari dulu, saya tahu siapa kamu. Mungkin tidak lupa dengan saya. kami pun akan ada rencana untuk mengundang orang tua anak ini untuk klarifikasi. Apa statusnya disampaikan dikasih ini? Kan gitu. Kalau di keterangan ini kan jelas itu anak adopsi. Apakah dikasih benar-benar ya seperti yang disampaikan di pernyataan ini, yang ditandatangani oleh dia atau tidak? Atau hal apa? Gitu. Atau hal apa? Dan disinilah mungkin kita bisa jadi akan melibatkan instansi-instansi atau organisasi-organisasi perlindungan anak. Takutnya penyerahan anak itu tidak benar. Kalau nama orang tua aslinya ada di dokumen tadi, kita nggak bisa sebutkan itu. Nanti. Tapi kalau untuk di akta kelahiran yang tercatat, ya itu yang jadi pertanyaan kami. Kalau misalnya memang kemarin statementnya seperti itu, artinya ada sesuatu nih dugaan tindak pidana. Lain itu ceritanya nantinya. Ya, yang jelas. Kalau untuk lebih sukanya sih aku lebih berimpaktiknya ke Mas Daus sendiri yang sebagai suami yang terzolimi gitu loh, oleh seorang istri yang rela membongkar dan melihat keburukan suaminya. Seumpama itu pun benar, semisalnya ya, garis bawah seumpama itu benar terjadi, itu kan nggak perlu kita ekspos ke publik, cukup rahasia kita berdua saja. Apa yang kamu pikirkan ketika kamu menayangkan ke media tentang rumah tangga kamu sendiri? Atur tentang adopsi, artinya apa? Berarti anak itu, Daus pun tidak punya hak secara hukum untuk merawat anak itu. Iya, pertanyaan yang paling sederhana adalah apakah dengan hanya merawat seorang anak, ya, kemudian bisa dijustifikasi bahwa itu adalah anaknya? Kami pun akan ada rencana untuk mengundang orang tua anak ini untuk klarifikasi. Karma siapa ada? Nggak ada yang larang-larang Bang Daus ketemu sama anaknya yang pertama. Nggak ada, tuh fitnah. Ya Malus, dari hati kecil lu masih ingin nggak untuk mencoba mempertahankan? Ya. Sama sekali nggak? Ya. Kalau seandainya dia juga, ayo deh kita benar-benar Daus sudah menutup pintu. Karena ada omongan dari mereka yang bikin Daus sampai saat ini sakit hati. Orang tua mana yang rela? Orang tuanya dikata-katain, orang tuanya
bentak-bentak. Anaknya juga dibuka-buka aibnya. Orang tua mana yang terima? Dan anakku sama, nggak ada. Sebenarnya masalahnya cuma ya aibnya juga mau bahas. Kan karena kita udah sepakat bahwasanya kalau ingin berpisah secara baik-baik. Nggak ada yang namanya buka-bukaan aib, ngejelekin satu sama lain. Semua pendosa, termasuk Daus. Aulanya menutupin aib makhluknya. Kenapa kita sesama malah main buka-bukaan aib, ngejelekin satu sama lain? Belum lagi yang mau bahas masalah orang tua ikut campur. Nggak pernah. Kamu nggak pernah ikut campur urusan rumah tangga sedikit pun. Adik semua, kakak, saudara-saudara nggak ada. Intinya sekarang itu tidak. Gawat, makin panas. Selfie-Hana dan Daus Mini berseteru rebutan anak. Selfie tegas, Daus tak punya hak merawat. Selfie-Hana dan Daus Mini tengah berseteru. Keduanya bersikeras untuk mendapatkan hak pengurusan anak hasil adopsi. Kini, Selfie-Hana menegaskan bahwa Daus Mini tidak mempunyai hak untuk merawat anak tersebut. Selfie memiliki bukti surat yang telah ditandatangani oleh Daus Mini. Seperti apa isi surat tersebut? Pihak Selfie-Hana Wijaya buka suara terkait perebutan Muhammad Al-Fatih Firdaus, anak titipan yang saat ini berada dalam asuhan Daus Mini. Kuasa hukum Selfie-Hana Wijaya Acong Latif menegaskan jika kliennya seakan-akan berbohong terkait anak yang diasuh Daus Mini adalah hasil biologisnya. Lebih ke masalah anak yang ingin disampaikan Selfie kemarin. Karena dari preskon Daus kemarin, dia menyampaikan bahwa Selfie cenderung seakan-akan berbohong, kata Acong Latif di Pengadilan Agama Depok, Jawa Barat, Selasa 21 Februari. Acong Latif menegaskan jika Selfie-Hana dari awal tidak mengklaim jika anak itu merupakan hasil biologisnya. Namun, saat ini masalah baru muncul ketika Selfie-Hana menginginkan keberadaan Muhammad Al-Fatih berada di sampingnya. Selfie ini seakan berbohong soal anak. Padahal, Selfie dari awal sudah menyampaikan bahwa Selfie tidak pernah bilang anak itu anak kandung. Tapi, Selfie sudah menganggap dia seperti anak kandung, bahkan melebihi anak kandungnya. Itu yang mau disampaikan, ungkap Acong. Acong mengklaim jika orang tua anak asuh tersebut memang memberi amanah kepada Daus Mini agar merawatnya. Persepsi dari mereka pihak Daus tidak benar, sangat tidak benar. Yang Daus sampaikan bahwa ibu dari anak itu hanya memberikan amanah kepada Daus saja. Itu salah. Ibunya menyampaikan atau orang tua dari anak itu memberikan rawat anak itu kepada pasangan suami istri. Pasangan suami istri itu adalah ditandatangani oleh Daus. Kemudian, ia membeberkan bukti surat untuk mengasuh anak. Ini buktinya, ada saya bawa. Saya bawa, akan saya bacakan ke teman-teman. Ini ditandatangani oleh Daus Mini selaku kepala keluarga. Nggak mungkin dua-duanya tanda tangan, ujar Acong. Pihak pertama itu adalah ibu dari anak itu. Pihak kedua adalah Daus yang isinya dengan ini menyatakan memberikan atau menyerahkan hak asuh anak sepenuhnya, bukan titipan hak asuh anak, sepenuhnya secara sukarela kepada suami istri dalam kurung calon keluarga adopsi, dikarenakan saya tidak mampu mengasuh anak tersebut baik secara materi maupun yang lainnya. Lanjut Acong. Dalam surat tersebut, Acong Latif menilai Daus Mini tak memiliki hak untuk merawat Muhammad Al-Fatih Firdaus. Daus secara hukum juga tidak punya hak, tidak punya kekuatan hukum untuk merawat anak itu, karena diserahkannya itu diadopsi. Ini ada prosesnya, ada persetujuan dari dinas terkait, dan itu diatur oleh Undang-Undang Perlindungan Anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007, pungkas Acong Latif. Ayah Selfie-Hana membongkar fakta mengenai kabar anak Daus Mini hasil adopsi. Pihak Selfie-Hana turut menanggapi kabar terkait anak Daus Mini hasil adopsi. Cecep Wijaya, yang tak lain ayah Selfie-Hana, tak membantah mengenai status cucunya yang ternyata adopsi. Namun,
Cecep mengungkap fakta lain. Lantas, apakah fakta yang dibongkar ayah Selfie? Ayah Selfie-hana, Cecep Wijaya, akhirnya muncul bongkar isu anak Daus Mini dan Selfie-hana dikabarkan hasil adopsi. Isu tersebut muncul di tengah kasus gugatan. Kata Cecep, memang itu anak hasil adopsi. Namun, Cecep menyebut jika sejak masih bayi, pihaknya yang mengurus. Berbeda dengan Daus Mini yang cuma menafkahi saja, tapi yang mengurusnya dari bayi, yakni Selfie-hana Wijaya dan keluarganya. Sebetulnya, saya nggak mau sebut cucu adopsi, karena itu sudah mendarah daging. Kita emang pengen cucu dari dulu, walaupun bukan cucu sendiri. Tapi, dari hati kecil, kita nggak ada adopsi. Jelasnya. Sementara, Selfie-hana juga angkat bicara terkait kabar anak angkatnya dengan Daus Mini adalah hasil adopsi. Alih-alih membantahnya dengan lantang, Selfie justru takut mengungkapnya ke publik. Ia mengatakan untuk tidak membahas topik terkait anak tersebut. Nanti dijelaskan saja di pengadilan, karena kan pengadilan yang lebih tahu. Aku nggak mau salah ngomong, terang Selfie-hana.